sekarang. Nanti kalau kita sudah berkuasa, kita ganti dengan khilafah. Enak aja, siapa sih Somad ini? Sekolahnya di mana? Begitu ditangkap, ketakutan. Seperti tikus sekarang. Kemarin mau-mau nggak karuan-karuan, seperti singa. Setan itu kan, seperti singa mengaum-ngaum. Begitu ditangkap, ciut. Tentang semangat khilafah itu nggak ada di konstitusi, nggak ada di Pancasila. Yang bilang ada siapa? Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Like and share. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Nampak jelas bahwa problem IKN tidak ansih problem satu proyek pindah ibu kota negara. Dari satu problem sistemik yang ditimbulkan dari satu penerapan ideologi yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ideologi kapitalisme global yang ternyata sejak awal Republik Indonesia ini berdiri terus membelenggu dan menjajah negeri ini. Karena itu sebagai satu bagian dari umat punya hak, kewajiban, sekaligus tanggung jawab untuk memperbaiki negeri ini. Karena kami mengimani akidah Islam. Dan oleh karena kami meyakini bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyebarkan rahmat bagi semesta alam. Dan oleh karena ada kewajiban yang kami yakini bahwa menegakkan syariat Islam adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai umat yang meyakini akidah Islam, kami tanpa ragu, tanpa tedeng aleng-aleng dengan tegas menawarkan solusi Islam. Karena sejatinya bangsa ini telah berulang kali diterapkan sistem yang bukan berasal dari Islam, tetapi nyatanya sistem itu lagi dan lagi menimbulkan kemudorotan, lagi dan lagi menimbulkan kesengsaraan. Setiap pergantian rezim yang terjadi hanyalah pergantian penderitaan dari satu rezim ke rezim berikutnya. Karena itu kami dengan terbuka menawarkan syariat Islam dengan perjuangan penegakan institusi khilafah di bawah komando seorang khalifah untuk kebaikan bangsa dan negeri ini. Takbir. Allahu Akbar. Dan sekali lagi bahwa khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin yang memiliki dua visi utama. Yang pertama, menegakkan hukum Allah, menerapkan syariat Islam di dalam negara melalui adopsi hukum, peraturan dan perundangan yang dilakukan oleh seorang khalifah, dan kemudian mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru alam. Negara khilafah adalah negara yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang menjalankan kedaulatan Allah Subhanahu wa taala, yang hukum-hukumnya diistimbat dari Al-Qur'an dan As-Sunnah serta apa yang ditunjuk oleh keduanya berupa ijma' sahabat dan qiyas. Karena itu kepemimpinan yang dijalankan melalui sistem khilafah pasti diridhoi Allah Subhanahu wa taala, karena hukum yang diterapkan adalah hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Dan alam semesta, manusia, kehidupan ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah menjadi hak dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur hambanya, maka menjadi kewajiban kita sebagai hamba yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dengan menerapkan hukumnya dan tidak mengkufuri dari seluruh perintah dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengabaikannya. Atau kemudian kita merasa lebih hebat dari Allah Subhanahu wa taala dengan menggali hukum sendiri melalui hawa nafsu yang itu jelas-jelas selama ini menyengsarakan umat. Kami siap untuk berdiskusi menjelaskan solusi-solusi Islam baik untuk urusan IKN dan solusi yang berkaitan dengan problem-problem kebangsaan lainnya. Bangsa ini butuh alternatif solusi yang selama ini justru boleh jadi ditunggu-tunggu oleh umat semuanya. Dan insya Allah dengan mengambil solusi Islam, umat dan bangsa ini akan kembali kepada kejayaannya, akan kembali menjadi khair ummah,
dan akan memimpin umat dan bangsa yang ada di dunia. Dan sekaligus kami akan terus menjelaskan kepada masyarakat di tengah-tengah umat kita tentang bahaya proyek IKN, karena sejatinya proyek IKN hanya menguntungkan oligarki. Takbir. Tindakan inkonstitusional yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo adalah konfirmasi pelanggaran konstitusi yang telah dilakukan Presiden, yakni Saudara Joko Widodo. Oleh karenanya DPR dan MPR semestinya segera memanggil Presiden Joko Widodo sekaligus melakukan serangkaian tindakan persiapan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo. Jangan takut ketika Jakarta bukan ibu kota lagi, karena Jakarta akan menjadi bapak kota. Ibu Pertiwi punya ibu kota, yaitu Nusantara yang berada di Kalimantan. Luar biasa, setuju saya. Arus. Mulai hari ini kita lawan para sengkuni-sengkuni yang berkedok agama. Kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok ekstrim yang mencoba memecah belah persatuan kita. Mari kita contoh putra-putra Kalimantan yang bersatu menyingkirkan kutu-kutu yang merusak negeri ini. Menantang untuk mencari orang-orang yang menistakan Kalimantan, yang dianggap sebagai sarangnya setan, tempat pembuangan anak jin, sarangnya kuntilanak, sarangnya genderuwo. Orang tersebut dengan kroni-kroninya harus segera ditangkap. Bangga dengan putra-putra Borneo yang bersatu ketika daerah kalian, harga diri kalian diinjak-injak oleh sengkuni-sengkuni yang sembunyi di balik kedok partainya, sembunyi di balik topeng-topeng agama. Harus kita sisir, harus kita lenyapkan dari bumi Pertiwi ini. Pancasila harus berdiri kembali tegak. Kita boleh berbeda kepercayaan dan keyakinan, tapi Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila harus ada di dada. Kita bantu TNI, kita bantu Polri dan pemerintah, karena TNI dan Polri adalah pilar negara ini. Budi pekerti adalah ajaran yang mengajak orang-orang untuk hidup damai, mengajari sopan santun, beretika, mengajak semuanya. Mari kita tegakkan Pancasila. Adilkah Talino? Bajuraminka? Saruga? Basengatkah? Jubata? Arus. Berapa gelintir orang nih bagi saya munafik, tapi akhir-akhir ini sok bijak lah. Seperti Haikal Hasan pertama. Ini orang bermuka dua. Hati-hati saudara-saudara semua sebangsa. Jangan dengar ini orang ini. Ini kalau di zaman Nabi ini namanya Abdullah bin Ubay. Dia adalah seorang munafik. Dia bertopeng sana kemari. Nanti waktu dekat Nabi, dia berlagak sebagai orang yang taat agama. Tapi di luar itu, dia ingin memfitnah, menggerakkan orang supaya makar kepada Nabi. Inilah Haikal Hasan. Saya tahu dia, ini manusia licik ini. Gerombolan dia tuh gerombolan orang yang gak suka dengan pemerintah, yang ingin mendapat kekuasaan dengan cara-cara licik. Nah, siapa itu corongnya? Ini Haikal Hasan. Jadi jangan pernah dengar inilah perilakunya Haikal Hasan ini. Bagi saya ini orang munafik, orang bermuka dua. Jangan pernah dengar dia pura-pura memuja Rizik Habib, itu dia bohong. Dia ingin menjual Habib. Satu lagi nih namanya Niko Silalahi, yang dadakan dari tampangnya aja nggak intelek, serampangan, bebacot aja, kok sok-sok membela Rizik, membela FPI, sok paling Islami. Anda ini siapa? Gak usah ikut campur tentang Islam lah, gak usah ikut campur tentang Rizik. Itu urusan orang Islam. Anda di sini cuma mau cari manfaat aja. Anda tuh sama Haikal Hasan sama, ingin menjual Habib kok. Ingin cari apa? Keuntungan duniawi aja. Hentikanlah Anda di sini. Jangan sampai nanti rakyat bisa marah. Jangan Anda manfaatkan suasana gini, yang Anda seorang Kristen, yang terus Anda sok membela Rizik, yang dia Islam. Jadi Anda dan sok-sok mengatakan Rizik tuh hebat semua tuh Edward itu. Enggak, saya tahu.
Anda sampai berani menyerang Pak Luhut juga. Saya tahu nih di belakangnya ada yang nyuruh. Ada yang nyuruh pasti, nggak mungkin si cecunguk yang satu itu pasti ada yang nyuruh. Terus satu lagi Niko Silalahi mengambil manfaat keruhnya di Kalimantan Timur. Anda sudah menghina lagi warga Kalimantan. Anda katakan warga Kalimantan dijual ke Cina. Ini bahaya Anda. Anda sudah menghina lagi orang Kalimantan. Sepertinya orang Kalimantan itu semuanya bejat. Mana bukti Anda? Kalau ada 1-2 orang itu bukan berarti orang Kalimantan. Orang suku lain banyak. Tapi jangan di sini Anda kesannya kita lagi ribut Edi menghina warga Kalimantan. Anda sekarang malah membumbui sok bijaksana ingin mendeskripsikan Cina. Anda mengatakan wanita di Kalimantan dijual untuk pemasek. Ini Anda sudah menghina lagi. Dan ini orang harus ditangkap ini. Ini sudah menghina. Terkesan orang Kalimantan ini semua mudah dijual ke Cina untuk pemasek. Sepertinya orang Kalimantan ini apa? Nggak punya akal, nggak punya martabat. Saya tahu banyak orang Kalimantan lebih bermartabat dari Anda. Ini harus disikapin ini. Edi itu bicara, bukan nggak sengaja, disengaja. Ini ada sutradaranya. Saya tahu negeri ini sekarang lagi menggonjang-ganjing. Mau ke pemilu ini sama digonjang-ganjing. Setiap ada kejadian di negeri ini pasti ada provokatornya. Apa tujuannya? Untuk menghancurkan pemerintah, nama pemerintah saat ini. Dan nanti apa? Dia ingin menaikkan seseorang, yang seseorang itu apa? Berbahaya kalau memimpin negeri ini. Karena ini semua penjahat yang dipilih mereka. Saya yakin orang yang melawan Jokowi itu apa? Orang yang berbahaya semua. Gerombolan mereka, ini sindikat ini semua. Sindikat, kerja mereka Edi ini didukung apa? Tokoh-tokoh PKS. Nah, nongol lagi si Niko Silalahi. Ini besok akan nongol lagi. Jadi hati-hati dengan ini. Nah, melihat sepak terjang di sini apa? Pion-pion ini si Hekal Hasan, Edi, Niko Silalahi. Besok ada lagi. Siapa? Untuk siapa? Untuk kepentingan siapa? Di sini ada PKS. Setiap ada yang dia tolak, berarti Jokowi benar. Kenapa mereka takut dengan pemindahan ibu kota? Karena mereka ini menjual agama. Dengan cara apa? Demo yang berseri itu. Anggap 212 itu apa? Sudah kendaraan dia yang akan dilakukan sampai selamanya. Ini kendaraan orang jual agama. Lah, kalau ibu kota sudah pindah ke Kalimantan, dia mau demo apa di sini? Oh, cuma modal nasi bungkus kok. Mau ke Kalimantan, pakai getek. Kan nggak mungkin. Mau naik pesawat, bohirnya bangkrut. Kalau 10.000 orang sudah berapa duit? IKN ini mau dipindah sama Jokowi. Dan Jokowi betul, tempat pemerintahan itu harus steril dari massa. Monggo nanti kalau sudah pemerintah pindah ke Kalimantan, Anda mau nyembah Monas, Anda mau zikir sampai jebol. Dan ya, saya yakin apa? Anda nggak lakukan. Anda cuma munafik. Anda tuh di Monas hanya ingin mengganggu Jokowi. Anda berdalih sholawat itu bohong. Anda mau ganggu Jokowi. Lah, Anda kan nanti sudah di Kalimantan. Saya yakin siapa mau datang sana demo? Nggak ada nih pelacur-pelacur agama yang suka dagang agama. Yang nanti ingin dibeli sama bohir. Ada transaksi duit untuk jual agama dengan demo teriak-teriak Allahu Akbar. Yang dulu orang dengar Allahu Akbar itu enak, sekarang jadi yel-yel emosi orang. Teriak Allahu Akbar yang dilawan orang baik Jokowi. Ya itulah, seperti Hekal Hasan, Edi, Egy Sujana. Ini komplotan sindikat karena di Jakarta dia laku. Nanti sudah pindah ke IKN kan? Egy Sujana, ya ngamen lagi. Mau ngamen kemana? Hekal gak laku. 212 gak laku. Mau demo kemana sini? Anda mau Kalimantan? Dipanah sama orang Dayak, dus. Ini saya minta hati-hati yang tadi saya bilang. Pertama, Hekal Hasan tuh dia bermuka dua. Orang munafik yang suka menjual Habib untuk kepentingan dia. Dan harta dia sekarang menumpuk. Ini dijual Habib. Habib aja enggak sadar. Dijual oleh non-Habib. Ini kan sudah terbalik. Habib-Habib dulu enggak pernah bersetubuh sama mereka. Kok sekarang Habib sekarang dimanfaatkan? Untuk apa? Cari kepentingan. Atau mereka sudah dibayar. Jadi brokernya. Jadi saling kerjasama. Negeri ini sudah masih jauh lebih baik semenjak dipimpin Jokowi. Andai kan kalau negeri ini bukan Jokowi pemimpinnya, dalam kondisi musibah, ini ladang korupsi paling gampang. Paling enak korupsi itu untuk hal-hal yang musibah. Karena apa? Nggak bisa diaudit. Tapi untung ada Jokowi. Terus selamatkan negeri ini. Nggak jadi pasar korupsi di saat musibah oleh kelompok-kelompok. Yang mereka itu yang nggak kebagian-kebagian itu yang dulunya biasa korupsi mungkin. Kalau pemimpin itu koruptor, ya bawahannya korupsi. Kalau pemimpin seperti Jokowi baik, insya Allah. Pun kalau ada itu wajar. Tidak ada suatu zaman itu bebas dari korupsi. Siapa yang bisa orang bisa menjaga 100%? Seorang non-muslim dari etnis minoritas Tionghoa, Ahok,
yang tidak korupsi, yang bersih, membangun, dijungkilkan, dituduh mereka orang kafir, dituduh mereka macam-macam, dijungkilkan Ahok oleh Anda yang sok bertopeng agama. Betul kata Nabi, banyak kemunafikan itu apa? Dari orang-orang yang menggunakan atribut agama. Kenapa? Lebih mudah menutupin aibnya dengan atribut agama ini yang sok agamais.